All crew standby. Audio standby. Streaming standby. Charger standby. FD standby. Announcer standby. Studio silent. Streaming record. 107,7 Futura Radio, radio masa depan. Update informasimu, dengar informasi terkini. Lalu kapan saya akan diwisuda? Adik kelas sudah lebih dulu. Hati cemas merasa masih begini. Teman baik sudah di DO. Orang tua di desa menunggu. Calon istri gelisah menanti. Orang desa sudah banyak menganggap aku jaya di negeri orang. Tolonglah diriku, koboi kampus yang banyak kasus. Hatiku cemas, gelisah sepanjang waktu-waktuku. Mengharuskan adanya larangan berkumpul atau social distancing. Akhirnya perguruan tinggi berbondong-bondong merumahkan kegiatan belajar mengajar. Sudah 3 bulan lebih lamanya kuliah online berjalan, namun nyatanya menuai banyak kontra dari mahasiswa. Divorsi mengutip beberapa keluhan mengenai kuliah online dari sosial media Twitter. Cuitan akun Twitter @anakmamapapi menyatakan, "Weekendku nggak ada istirahat, penuh dengan diskusi online, seminar online, kelas bahasa, tugas, capek banget, susah semangat." Begitu pula dengan akun Twitter @noviandiana mengatakan bayar kuliah tetap, tapi ngerasa kurang pembelajarannya. Terakhir akun @bani_fth_ berharap segera kuliah ke kampus. Coba bayangin, tiap hari kuliah online, bisa pusing. Semoga cepet-cepet masuk kampus. Gen Futura, tim Divorsi juga telah menanyakan pendapat mahasiswa mengenai kuliah online. Mari kita dengar bersama. Saya lebih suka kuliah tatap muka. Alasannya kenapa saya lebih suka kuliah tatap muka karena lebih gampang dicerna materi yang disampaikan. Dan kalau misalkan kuliah online itu lebih susah. Dan juga jaringannya kadang suka putus-putus sehingga tidak efektif pembelajarannya. Kadang ada beberapa dosen yang tidak tahu cara menggunakan aplikasinya sehingga kita harus membimbing terlebih dahulu dan akhirnya memotong waktu pembelajaran kita sehingga tidak efektif. Karena menurut saya kuliah tatap muka itu lebih efektif karena dosen juga lebih mudah untuk memberi penjelasan dan mahasiswa juga lebih mudah untuk mengerti. Jadi kalau menurut saya kuliah online itu kurang efektif karena mahasiswa jadi lebih sulit untuk mengerjakan, apalagi setelah kita dijelaskan kita diberi tugas padahal kita belum tentu tahu penjelasannya itu gimana. Ya, untuk sejauh ini sih lebih nyaman untuk kuliah secara tatap muka ya. Alasannya itu kayak tentu saja kita kayak lebih mudah berekspresi gitu. Kayak kita kan selama kuliah online ini kayak gimana ya, kayak nggak bisa mengaspirasikan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi sering terjadi miskomunikasi lah, bisa dibilang kayak gitu. Untuk penerapan mungkin masih belum bisa dibilang efektif ya, karena kendala yang paling sering dialamin tuh kayak kendala jaringan sih atau sinyal yang bikin jadi apa-apa lama lelet gitu. Jadi sering terjadi ya gitulah. 107.7
Futura Radio, radio masa depan. Halo Gen Futura, apa kabar? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat. Di Forsi hari ini, edisi 8 Juni 2020, akan ditemani oleh saya, Mutia Syifaani. Nah, Gen Futura, topik pembahasan di Forsi hari ini adalah mengenai pro kontra kuliah online. Semuanya akan dibahas lebih lanjut bersama narasumber-narasumber kredibel, live dari rumah masing-masing, selengkapnya hanya di Forsi. Dengar informasi. Divorsi. Dengar informasi terkini. Untuk Gen Futura yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini, atau mungkin ingin menyampaikan harapannya mengenai kuliah online, boleh banget Gen Futura bisa mampir ke Instagram Futura Media di @futuramedia. Tapi sebelum perbincangan di Forsi kali ini mulai, kita akan dengar lebih dulu seperti apa sih pendapat para mahasiswa mengenai kuliah online. Kuliah online harus absensi, tetapi tetap butuh koneksi. Akhirnya, demi sebuah nilai di kertas, mahasiswa Unhas berujung naas. Kompas.com mengabarkan seorang mahasiswa di Kabupaten Sinjai berusaha mencari sinyal untuk mengirimkan tugas kuliah online. Dirinya rela memanjat menara masjid dan akhirnya terjatuh hingga tewas. Kabar lainnya dari kumparan.com. 4 mahasiswa di Sulawesi Selatan dirazia aparat desa dan personil TNI setempat karena keluyuran di daerah perbukitan. Ini mahasiswa tak di rahasia karena dia kuliah katanya kuliah lain di gunung. Dengan adanya kabar ini, bukankah pemerataan privilege kini harus menjadi atensi? Itu tadi informasi pengantar yang bisa menggambarkan bagaimana keluh kesah mahasiswa mengenai kuliah online. Kali ini, Mutia sudah terhubung dengan perwakilan mahasiswa Universitas Yogyakarta, Samsul. Halo Samsul, apa kabar? Bisa mendengar saya dengan baik ya? Iya, apa kabar? Baik, saya kabar. Kalau dari Samsul sendiri, yang mungkin sering mendengar dari teman-teman mahasiswa lainnya, kira-kira lebih banyak tim yang pro atau yang kontra dengan kuliah online? Jadi kan emang menimbulkan pro kontra gitu ya Mbak Mutia. Untuk hal positifnya itu kuliah online bisa dilakukan di rumah. Sehingga bisa dekat dengan keluarga yang ada di rumah, jadi lebih fleksibel gitu. Akan tetapi dari sisi negatif itu juga ada, misalnya kami tidak bisa berdiskusi seperti kuliah pada umumnya dengan bertatap muka secara langsung gitu. Belum lagi terdapat hambatan yang membuat kuliah ini terganggu. Sering dibicarakan teman-teman mahasiswa atau Mas Samsul sendiri yang rasakan? Permasalahan yang sering dikeluhkan mahasiswa ketika kuliah online itu kayak sinyal yang tidak stabil dan terbatasnya kuota internet. Hal ini tentu dapat mengganggu perjalanan kuliah secara online. Seperti itu Mbak Mutia. Tadi kita juga sudah dengar bersama-sama berita duka mahasiswa yang terenggut nyawanya karena mencari sinyal. Lalu, bagaimana menurut pandangan Mas Samsul mengenai realita penerapan kebijakan kuliah online ini? Duka tadi itu sangat disayangkan sekali ya. Hal ini sebenarnya bisa menjadi pertanda bahwa masih ada yang harus diperbaiki dari sistem kuliah online di masa pandemik ini. Terutama untuk pemerataan, karena tidak semua orang memiliki akses dengan mudah dan lancar mengenai internet sendiri. Seperti itu. Untuk Gen Futura, menurut daya Biro Pusat Statistik atau BPS, memang lebih dari 100% penduduk Indonesia memiliki ponsel, namun hanya 20% yang memiliki komputer lantaran faktor ekonomi. Banyak yang tidak memiliki laptop pribadi. Kemudian ada beberapa teman saya juga tidak membawa laptopnya untuk dibawa pulang ke rumah, karena kan memang buru-buru ya. Dan akhirnya ketinggalan di kosan karena mungkin mengira wabah ini juga nggak sepanjang seperti ini Mbak. Dan di Indonesia sendiri kan juga makin bertambah setiap harinya. Soal akses internet ini, terlepas dari sinyal, bukankah beberapa kampus telah memberikan bantuan kuota gratis? Apakah hal tersebut juga belum membantu? Beberapa kampus sudah memberikan bantuan kuota gratis.
Tetapi ternyata bantuan itu belum bisa mengcover pengeluaran mahasiswa untuk kuliah online. Karena beberapa dosen menggunakan banyak metode online. Misalnya kalau di UGM, semisal sudah ada aplikasi khusus untuk pembelajaran, tetapi beberapa dosen tetap meminta bertemu lewat video call, seperti Zoom atau Google Meet. Nah, aplikasi itu yang memakan dan jadi banyak kuota yang terkuras gitu, Mbak. Belum lagi sinyalnya juga sangat sulit sekali ketika menggunakan aplikasi tersebut. Futura, mungkin sekarang kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Sudah terhubung juga dosen, perwakilan dari dosen, Bapak Edmond Kalesaran. Halo Pak, selamat siang, apa kabar? Kuliah online ini Pak, bagaimana sih pandangan dari seorang dosen soal penerapan kuliah online sejauh yang Bapak lihat dan rasakan? Selamat siang Mbak Mutia. Iya. Alhamdulillah baik nih kabarnya. Nah, memang Mbak Mutia terkait saat ini ya, sistem perkuliahan online memang merupakan cara yang paling efektif guna menghindari penyebaran virus COVID-19 ini nih Mbak. Kan memang kalau di kampus kita selalu tatap muka ketemu satu sama lain. Nah, mahasiswa di sini maupun dosen juga membantu untuk berkreasi dalam proses pembelajarannya. Jadi saya rasa sistem kuliah ini sangat positif sih ya. Kreasi seperti apa Pak yang bisa ditugaskan kepada mahasiswa? Dari saya sendiri ya Mbak ya, kalau dari saya, pribadi saya, sebagai tolak ukur dan indikatornya adalah semakin banyaknya informasi yang mahasiswa dapat dari internet, kemudian juga maka lebih banyak juga wawasan mereka, tapi juga kadang saat dosen yang lebih banyak mengeksplor mengajar, bisa-bisa mahasiswa hanya sekedar mendengar saja. Nah, makanya terkadang harus ada review, supaya selain mereka mendengar materi juga ada menulis, mencari informasi yang lebih banyak tentang suatu materi dari individunya juga, kayak gitu. Realita penerapannya, banyak mahasiswa yang merasa kesulitan dengan kuliah online ini. Bagaimana menurut Bapak? Memang kita sadari betul ya bahwa akan banyak kendalanya. Tapi bukan hanya mahasiswa saja yang akan terkendala saat pandemi kayak gini. Tenaga pendidik pun, kemudian juga beberapa dosen, guru juga mengalami kendala yang sama. Misalnya kayak saya nih yang gagap teknologi, kemudian juga sinyal pun juga terkendala di beberapa daerah. Misalnya masa pulang kampung yang tadi memang benar dikatakan Mas Samsul tadi, yang di pelosok mungkin nggak ada sinyal kayak gitu sih Mbak. Tenaga didik pun juga merasa kesulitan begitu ya Pak? Banget Mbak. Tapi mau tidak mau, siap tidak siap, menurut saya konsep ini yang paling efektif dan efisien dalam situasi sekarang ini. Hanya saja kita perlu menentukan indikator pembelajarannya dan metode penerapan yang baik kepada mahasiswa kita, kayak gitu. Sekarang kembali lagi ke Mas Samsul, biar dosen tahu nih Mas, sebenarnya metode atau aplikasi seperti apa sih yang mungkin diinginkan mahasiswa dalam kuliah online ini? Ya mungkin aplikasi ini ya Mbak, yang mudah diakses lah. Seperti contohnya mengurangi pertemuan menggunakan video call seperti itu. Kan kita bisa lewat WhatsApp atau aplikasi-aplikasi seperti Line, seperti itu. Jadi nggak ribet juga. Tahan dulu obrolan topik ini. Terima kasih Mas Samsul dan Bapak Edmond atas pandangannya mengenai realita penerapan kuliah online. Pastikan Gen Futura stay tune karena kita akan membahas efektivitas kuliah online setelah satu lagu dari Melly Goeslaw, Bagikan Langit. Update informasimu, dengar informasi terkini. Bagikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku, menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku.
Hei Anka, kalau bersin jangan lupa hidung sama mulut kamu ditutup pakai tisu atau sikut ya. Maaf. Makasih ya udah diingetin dan dikasih tisu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Futura Radio. Halo, Ibu. Bu, ini aku. Udah siapin nih bakpia kotak rindu titipan Ibu. Ibu mau titip apa lagi, Bu? Duh, kayaknya kamu jangan pulang dulu deh, Nak. Ini kondisinya masih bahaya. Masih belum stabil. Apa kamu gak khawatir kalau kamu kesini nanti malah jadi pembawa virus? Kan gak ada yang tahu, Nak. Tunggu situasi membaik aja ya. Loh, aku kan kangen, Bu. Lagian, Ibu gak kangen apa sama anaknya yang ganteng ini? Hehehe. Halah, kamu ini. Udah, pokoknya jangan pulang dulu. Bahaya. Kita saling jaga ya, Nak ya. Pasti ibu berubah pikiran nih. Halo, Ibu. Nak, oleh-olehnya kamu kirim aja ya, Nak ya. Kamu di sana baik-baik, jangan keluyuran. Loh, tapi Bu, Ibu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Futura Radio. Update informasimu, dengar informasi terkini. Sigen Futura masih bersama Mutia Forti dan informasi siswa yang mengeluh biasanya digemakan lewat sosial media, misalnya di Twitter. Info juga sudah sempat mendengar keluhan kuliah online dari beberapa akun Twitter mahasiswa. Apakah benar kuliah online ini adalah metode yang efektif? Gen sosiolog menilai bahwa kuliah online ini tidak efektif. Ada Mbak Tia Pemuka sudah terhubung di sini. Mbak, kabar baik selalu. Gimana nih Mbak, penilaian apa yang berujung pada pernyataan Mbak Tia bahwa kuliah online tidak efektif? Bahwa kuliah online sebenarnya banyak merugikan, banyak mahasiswa yang merasa dirugikan gitu. Apalagi bagi mereka yang sebenarnya akses untuk internet itu sangat terbatas. Meskipun ya salah satu provider gitu ya, atau beberapa provider sudah menyediakan diskon untuk beberapa paket data seperti itu, tapi saya rasa tetap tidak efektif. Mahasiswa itu tetap mencari akses wifi gratis. Makanya jangan sampai hanya karena social distancing ini lalu diambil kegiatan yang bias kelas gitu. Jadi nggak jelas maunya kemana. Ini berbeda. Kalau bukan kuliah online, baiknya di apa Mbak Tia? Seperti yang sudah dilakukan juga oleh negara Malaysia juga seperti itu. Penugasannya itu bersifat offline. Jadi mahasiswa ini merekam kuliah di YouTube. Jadi lebih efektif gitu. Atau merekam di SoundCloud atau juga bisa di podcast. Mahasiswa nantinya nggak harus hadir di kelas online dan bingung mencari sinyal. Jadi nggak harus susah-susah payah cari sinyal seperti itu. Statement Mbak Tia ini terasa tidak asing. Saya juga pernah tweet seorang mahasiswa yang pameran dengan dosennya karena mengenai tugas dia personal. Malah dibalas dengan chat, tidak perlu memikirkan tugas. Saya jaga kesehatan di tengah pandemi. Wah, semua mahasiswa juga mau nih punya dosen kayak gini ya. Sekarang dengan seorang pakar pendidikan, di sini ada Profesor Edi Suwandi Hamid. Halo, kabar? Menurut saya sendiri, ada dampak positif bagi perguruan tinggi di tengah mewabahannya virus corona atau COVID-19. Adanya COVID-19 memaksa perguruan tinggi, siap atau tidak siap, harus memulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, yang tidak mengharuskan mahasiswa ke kampus. Revolusi industri 4.0 dan pola hidup generasi milenial akan memaksa
diterapkannya PJJ pada masa depan. Sementara perguruan tinggi yang tidak melakukan atau mengembangkan sistem PJJ, menurut saya akan dengan sendirinya ditinggalkan calon mahasiswa. Jadi yang dilakukan banyak perguruan tinggi saat ini dengan online atau PJJ sudah tepat dan bagus. Perguruan tinggi yang siap untuk PJJ ke depannya, dampak positif dari kuliah ini. Kalau menurut saya, dosen jadi punya caranya tersendiri dituntut kreatif. Misalnya, dosen bisa saja dalam asesmen ingin mengetahui bagaimana sih pemahaman dan pemikiran mahasiswanya, dan akhirnya mendorong mahasiswa mencari banyak bahan bacaan. Jadi, soal ujian yang diberikan bukanlah terkait konsep yang bisa dibaca di buku teks, tetapi pemahaman. Nah, itu poinnya. Untuk menjawab soal ujian, akhirnya mahasiswa didorong mencari jawaban di banyak literatur dan jurnal. Jadi ini malah positif menurut saya. Bagaimana Prof menanggapi statement Mbak Tia tadi mengenai kehadiran kuliah online yang diganti menjadi penugasan? Ganti dengan penugasan. Menurut saya tidak ada salahnya untuk memberikan tugas kreatif seperti bilang Mbak Tia tadi ya. Namun, tetap mengingatkan para dosen selama menerapkan kuliah online, jangan mengobrol nilai kepada mahasiswa. Jangan mengobrol nilai pada mahasiswa. Nah, standar mutu PJJ atau pembelajaran jarak jauh harus sama dengan yang konvensional atau tatap muka. Jadi kompetensi mahasiswa lulusan yang biasa dengan PJJ harus sama. Standar minimal harus penuhi. Mutia juga punya rekaman jawaban mengenai metode tugas yang baik untuk kuliah online dari seorang psikolog, Galuh Setia Winahyu. Pandemi COVID-19 ini sangat membuat masing-masing, baik itu dosen maupun siswa, itu untuk sangat berkreasi dalam proses pembelajaran. Tidak cukup dengan menambahkan sedikit hal saja dari proses pembelajaran sebelumnya, tetapi memang para dosen pun harus menyiapkan beberapa materi, menyiapkan beberapa gimmick ya, untuk menarik perhatian dari siswa didik sehingga mereka bisa hadir dari awal sampai akhir perkuliahan. Kita akan dengarkan lagi pendapat psikolog mengenai kuliah online setelah jeda berikut. Pastikan Gen Futura tetap stay tune hanya di 107.7 Futura Radio, radio masa depan. Update informasimu, dengar informasi terkini. Hei Anka, kalau bersin jangan lupa hidung sama mulut kamu ditutup pakai tisu atau sikut ya. Maaf. Makasih ya udah diingetin dan dikasih tisu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Futura Radio. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Halo, Ibu.
Ibu, ini aku. Udah siapin nih bakpia kotak rindu titipan ibu. Ibu mau titip apa lagi, Bu? Duh, kayaknya kamu jangan pulang dulu deh, Nak. Ini kondisinya masih bahaya. Masih belum stabil. Apa kamu gak khawatir kalau kamu kesini nanti malah jadi pembawa virus? Kan gak ada yang tahu, Nak. Tunggu situasi membaik aja ya. Loh, aku kan kangen, Bu. Lagian, ibu gak kangen apa sama anaknya yang ganteng ini? Hehehe. Halah, kamu ini. Udah, pokoknya jangan pulang dulu. Bahaya. Kita saling jaga ya, Nak ya. Pasti ibu berubah pikiran nih. Halo, Ibu. Nak, oleh-olehnya kamu kirim aja ya, Nak ya. Kamu di sana baik-baik, jangan keluyuran. Loh, tapi Bu, Ibu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Futura Radio. Bu, ini ibu beli buat stok warungnya ya? Enggak lah sis, ini buat stok di rumah. Kan lagi bahaya. Kalau saya sering-sering keluar gimana dong? Duh, enggak deh, takut saya. Nih, kalau saya jadi mbak ya, mending belanja kebutuhan pokok sebanyak-banyaknya deh. Kayak saya gini. Aduh ibu, kasihan kali orang-orang yang gak bisa beli bahan makanan gara-gara ibu borong. Sis, yang ini gak jadi beli deh. Saya beli satu aja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Futura Radio. Divorsi. Dengar informasi terkini. Terima kasih Gen Futura masih mendengarkan Divorsi, dengar informasi. Mutia ingin mengingatkan Gen Futura untuk menuliskan harapannya mengenai kuliah online, atau kalau Gen Futura juga ingin bertanya kepada narasumber hari ini, ada sosiolog, pakar pendidikan, perwakilan dosen, dan mahasiswa. Waduh, lengkap banget tuh. Gen Futura bisa mengisi question box yang ada di Instagram Futura Media, di Futura Media. Nah, Gen Futura, kuliah online ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi psikologis mahasiswa maupun dosen. Kita bersama pernyataan dari psikolog Galuh Setia Winahyu. Ya, adalah yang utama adanya interaksi. Interaksi antara dosen dengan siswa didik, antara guru dengan siswa didik. Sehingga dalam proses pembelajaran online ini akan dapat memaksimalkan proses delivering materi. Dan kemudian untuk negatifnya, pastinya untuk di kuliah online akan mengurangi proses interaksi. Jadi ada afeksi yang muncul ketika proses pembelajaran di kelas, kemudian ada sentuhan personal dari masing-masing dosen itu yang kemudian menjadi berkurang, gitu. Jadi dalam proses ini pun kita juga sebagai dosen, kita juga tidak bisa untuk memastikan dengan langsung apakah siswa didik ini memberikan perhatian selama proses pembelajaran berlangsung, Mbak. Ini tantangan buat kami sebetulnya, para dosen. Saya sendiri juga setuju dengan statement Mbak Galuh. Sebagai mahasiswa, Mutia mengakui memang sering galvok atau gagal fokus. Kalau lagi kuliah online, banyak gangguannya, terutama faktor eksternal. Nah, sering banget tuh Mutia kayak ngadet-ngadet sinyalnya kan. Kalau Mas Samsul sendiri, apa yang membuat gagal fokus kalau lagi kuliah online, Mas? Sendiri sama ya Mbak, kayak sinyal tuh ngadat-ngadat, jadi tuh pesan yang disampaikan oleh dosen itu kurang tersampaikan dengan baik gitu loh. Belum lagi ada gangguan-gangguan kalau lagi di rumah gitu. Kan pasti kalau di rumah itu kan keluarga pada kumpul ya, pasti kan rame banget, kadang seperti itu juga. Belum lagi di kasur gitu kan,
biasanya kita kan harus siap-siap gitu. Setiap pagi siap-siap, udah harus semangat karena bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau sekarang kan kita harus di rumah aja gitu. Itu sih yang buat kita fokus. Kalau dari perwakilan dosen, Pak Edmond, merasakan juga tidak hal yang disampaikan psikolog tadi, kalau memang benar sulit? Memang saya juga sering merasa khawatir jika materi yang saya sampaikan kepada anak-anak itu tidak dapat dicerna oleh mereka gitu, Mbak. Memang saya juga nggak bisa memantau dan nggak bisa ngecekin satu persatu tentang bagaimana reaksi mahasiswa menanggapi materi yang saya berikan gitu. Jadi kayak kurang komplit gitu loh kayak gitu sih, Mbak. Berikut adalah pendapat dari psikolog sebagai solusi untuk para dosen. Mari kita dengar bersama. Tidak cukup dengan menambahkan sedikit hal saja dari proses pembelajaran sebelumnya, tetapi memang para dosen pun harus menyiapkan beberapa materi, menyiapkan beberapa gimmick ya untuk menarik perhatian dari siswa didik sehingga mereka bisa hadir dari awal sampai akhir perkuliahan. Sekarang Mutia akan membacakan beberapa pertanyaan dari Gen Futura yang sudah masuk ke question box Instagram @futuramedia. Mutia meminta para narasumber bisa bergabung kembali. Saya sapa dulu satu-satu. Di sini ada sosiolog Mbak Tia. Ya, Mbak Tia. Oke. Ya. Oke, baik. Dari pakar pendidikan, Prof. Edi. Baik, Mbak Mutia. Oke. Perwakilan dosen, Pak Edmond. Pak Edmond. Iya, baik, Mbak. Oke, dan dari Mas Samsul sebagai perwakilan mahasiswa. Pertama dari akun @3002 Wibu, bagaimana cara mengatasi ketimpangan akses kuliah online? Mungkin saya persilahkan Prof. Edi untuk menjawab. Silakan, Prof. Bagaimana cara mengatasi ketimpangan akses kuliah online ya? Kalau menurut saya, harus ada evaluasi formatif selama proses PJJ atau kuliah online ini berlangsung. Di sini tugas pemerintah pusat dan daerah yang harus mampu mengawasi proses hingga menemukan jalan tengah memperbaiki demi menghindari kesenjangan sosial yang semakin jelas di perguruan tinggi. Baik. Jadi harus ada evaluasi formatif selama proses PJJ atau kuliah online gitu ya, Pak. Langsung ke pertanyaan kedua dari akun @Shiva Kamalin. Jika Indonesia tetap melaksanakan kuliah online pada masa new normal, apakah keunggulannya dibanding kuliah tatap muka? Mungkin Mbak Tia bisa bantu menjawab. Saya lanjutkan. Yang saya tahu itu kuliah online sebenarnya itu manfaatnya banyak sekali ya Mbak ya, banyak kelebihannya gitu. Yang pertama, kuliah online terbukti lebih fleksibel daripada kita harus datang ke kampus seperti itu. Karena kita juga belum tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir. Manusia itu lebih kreatif dan profesional. Yang terakhir, kuliah online juga bisa membuat sistem pendidikan Indonesia menjadi sama dengan negara lainnya. Gitu Mbak Mutia. Oke. Perbincangan di Forsi hari ini belum berakhir. Kita akan bahas solusi dari metode kuliah online. Pastikan Gen Futura tetap di 107.7 Futura Radio, radio masa depan. Update informasimu, dengar informasi terkini. Halo, Ibu. Bu, ini aku. Udah siapin nih bakpia kotak rindu titipan Ibu. Ibu mau titip apa lagi, Bu? Duh, kayaknya kamu jangan pulang dulu deh, Nak. Ini kondisinya masih bahaya. Masih belum stabil. Apa kamu gak khawatir kalau kamu kesini nanti malah jadi pembawa virus?
Kan gak ada yang tahu, Nak. Tunggu situasi membaik aja ya. Loh, aku kan kangen, Bu. Lagian, ibu nggak kangen apa sama anaknya yang ganteng ini? Hehehe. Halah, kamu ini. Udah, pokoknya jangan pulang dulu. Bahaya. Kita saling jaga ya, Nak ya. Pasti ibu berubah pikiran nih. Halo, Ibu. Nak, oleh-olehnya kamu kirim aja ya, Nak ya. Kamu di sana baik-baik, jangan keluyuran. Loh, tapi Bu, Ibu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Futura Radio. Bu, ini ibu beli buat stok warungnya ya? Enggak lah sis, ini buat stok di rumah. Kan lagi bahaya. Kalau saya sering-sering keluar gimana dong? Duh, enggak deh, takut saya. Nih, kalau saya jadi mbak ya, mending belanja kebutuhan pokok sebanyak-banyaknya deh. Kayak saya gini. Aduh ibu, kasihan kali orang-orang yang nggak bisa beli bahan makanan gara-gara ibu borong. Sis, yang ini nggak jadi beli deh. Saya beli satu aja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Futura Radio. Hei Anka, kalau bersin jangan lupa hidung sama mulut kamu ditutup pakai tisu atau sikut ya. Maaf. Makasih ya udah diingetin dan dikasih tisu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Futura Radio. Update informasimu, dengar informasi terkini. Mendengarkan Divorsi, dengar informasi terkini hanya di Futura Radio. Muti sudah tersambung sampai di penghujung acara dan akan membahas solusi metode kuliah online. Satu pertanyaan untuk semua narasumber yang hadir pada hari ini, apa kira-kira solusi terbaik untuk segala permasalahan kuliah online ini? Mungkin silakan mahasiswa, Mas Samsul, untuk kira-kira solusi apa sih, Mas, yang diinginkan mahasiswa? Itu harus melatih diri ya untuk dapat mengatur dan memanajemen waktunya dan juga mendukung proses belajar dengan lebih efektif saat kelas online gitu Mbak. Kemudian tapi kami juga memiliki harapan adanya toleransi dari kampus apabila terdapat kendala-kendala kecil seperti sinyal dan juga akses kuota internet gitu Mbak. Lalu dari perwakilan dosen Pak Edmond, bagaimana solusi terbaiknya Pak? Mbak, di era revolusi industri 4.0 ini ya Mbak ya, juga revolusi internet juga di 4.0 ini menuntut untuk kita paham akan digital. Jadi walaupun kita tahu atau tadi yang sudah saya sampaikan siap tidak siap, tetap kita harus belajar. Nah, dosen harus sama-sama belajar dengan mahasiswanya juga, dan dosen juga harus mencoba mengeksplor bagaimana metode mengajar dan mengarahkan ke diskusi, bukan ditimpalkan ke tugas yang menumpuk dan banyak kepada mahasiswanya agar tidak tertekan tersebut gitu Mbak. Dari Mbak Tia, sebagai sosiolog, solusi apa Mbak, menurut Mbak? Untuk solusinya, menurut saya, karena saya rasa tidak semua orang itu mudah mengakses internet, maka bisa digantikan dengan penugasan yang bersifat offline gitu Mbak. Kemudian mahasiswa juga tidak harus segera hadir secara online. Ini pandemi Mbak, bukan perlombaan produktivitas. Sebenarnya ini tuh waktu untuk kita jeda, waktu kita semua untuk jeda, sama-sama untuk menjaga kesehatan kita bersama. Seperti itu Mbak. Terakhir, dari kacamata seorang pakar pendidikan, solusi apa yang sekiranya bisa diterapkan untuk meminimalisir permasalahan kuliah online ini, Prof? Silakan.
Yang pertama itu kita lakukan monitoring atau pemantauan. Saatnya kita memberikan komitmen besar di bidang pendidikan. Saat ini kan kondisi darurat. Saatnya kita para pemangku amanah atau pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan memberikan komitmen besar terhadap pemerataan akses pembelajaran, proses belajar mengajar anak didik kita. Oleh karena itu, monitoring harus dilakukan, dan yang kedua, juga upaya akses merata untuk siswa. Saya kira ini manajemen ya, saatnya kita memberikan proses belajar mengajar terbaik kepada anak-anak kita. Secara merata dapat dilakukan oleh setiap siswa. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Selain pertanyaan tadi, beberapa Gen Futura juga sudah menuliskan harapan di question box-nya. Yang pertama dari @ara.adisti, harapannya semoga pendidikan di Indonesia semakin efektif ya di masa pandemi ini. Pihak kampus lebih memikirkan psikis dan dampak, kalau bisa toleransi dengan keadaan seperti ini. Untuk mahasiswa juga diharapkan bisa berpikir rasional karena statusnya adalah mahasiswa. Semoga pandemi segera berakhir ya. Amin. Selanjutnya dari @samsul huda, semoga COVID cepat berhenti dan bisa menjalankan perkuliahan dengan semestinya. Terus bisa kumpul teman, seru-seruan bareng, gak gabut lagi di rumah aja. Amin. Jujur, Mutia sendiri juga kangen banget nongkrong-nongkrong sama temen. Mari kita sama-sama mengamini harapan dari Gen Futura, dan Mutia ingin berterima kasih kepada semua narasumber yang bersedia untuk ngobrol dengan Mutia dan Gen Futura di Divorsi hari ini. Oke, Gen Futura, kuliah online mungkin memang sulit bagi semuanya. Namun, jangan sampai rasa untuk tetap dan bekerja. Semoga kita semua tetap tegar menghadapi segala cobaan dan diberikan kesehatan selalu. Akhir kata, Mutia Syifa Ani pamit dari Divorsi hari ini. Pastikan Gen Futura tetap mendengarkan 107.7 Futura Radio, radio masa depan. Jeritan perih hati yang luka, cinta sederhana kau buat merana. Bilang-bilang sayang lalu hilang tanpa bayang. Sesuka diri merona mata namun percuma. Kau anggap bercinta hanya tawak canda. Ajakku bermanja dan pergi begitu saja. Ditelan bumi, nyanyian hati, serenata jiwa yang lara sunyi. Aku pulang, terbenam sudah mentari hati. Aku pulang, gugur lagi asmara mewangi. Sorot gelora hati menepi, tak ada bintang-bintang menari. Sendiri lagi. Update informasimu, dengar informasi terkini. 107,7 Futura Radio, radio masa depan.